A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Santriwan, santriwati, saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia, dalam video yang ketiga ini, tiga kalinya, saya akan menceritakan perjuangan saya, yaitu berjuang di tengah ketidakpercayaan masyarakat, berjuang di tengah badai. Tapi inilah awal dari perjuangan setelah keluar dari lumpur kenistaan. Alhamdulillah, perjalanan saya dari tahun 91 sampai dengan saat ini 2025, begitu banyak nikmat dalam berjuang. Ternyata fitnah-fitnah itu pun mengandung pelajaran dan pembelajaran, sehingga kita bisa belajar dari semua fitnah itu. Untuk melanjuti video saya yang ketiga ini, saya akan menceritakan perjalanan hidup saya, yaitu keluar dari lumpur menuju atau membersihkan diri, yang mana pada tahun 94 sampai 96 sampai tahun 2000 saya menikah, yaitu perjuangan yang sangat melelahkan. Saya berjuang keluar dari lembah hitam, yaitu dalam kebingungan dan kegelisahan. Bagaimanapun saya pernah dididik agama, saya tahu antara terang dan gelap, saya tahu antara hak dan yang batil, saya tahu mana jihad, mana jahat, saya tahu mana halal, mana haram. Al-Ikhwal, di tahun 96 saya mulai merintis. Saya tinggalkan dunia-dunia hitam, saya kembali ke masjid. Alhamdulillah, pada saat itu rumah saya dekat dengan masjid, dan kebetulan orang tua saya yang mewakafkan masjid itu. Di tengah ketidakpercayaan masyarakat karena melihat perilaku saya sehari-hari, yaitu jauh dari agama, saya bergaul di daerah Mestik, di daerah Blok M Plaza, di daerah Sarinah, di daerah Pondok Indah. Ya, buat masyarakat mencibir melihat perilaku saya. Tapi saya berpikir sedikit banyak saya bisa membedakan mana hak, mana batil, mana jihad, mana jahat. Akhirnya saya putuskan, saya mendirikan Majelis Taklim Anak, atau juga TPA, namanya TPA ya. Nah, di situ saya merintis dengan segala keterbatasan ilmu. Dengan segala keterbatasan ilmu, saya mencoba untuk mendirikan sebuah majelis taklim anak yang saya singkat MTA. Pada awalnya saya minta izin kepada pengurus masjid, tapi saya tidak mendapatkan izin. Terus saya berjuang. Satu-satu ada masyarakat yang mempercayai saya. Saya mulai belajar mengaji, membaca Iqra, ya, Al-Quran, tajwid, sesuai apa yang saya mampu. Sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, saya hanya dapat 2 orang santri. Itu pun tanpa saya minta bayaran.
Ya, saya ikhlas karena pada saat itu saya bingung. Saya terjun ke dunia bebas, tapi saya sudah ada modal ilmu agama dan saya sudah tahu betapa dosa besarnya kalau saya mengkhianati pengetahuan agama yang udah saya terima dan sudah diajarkan. Maka saat itulah saya berprinsip saya harus jalankan sebisa mungkin apa yang saya mampu. 4 bulan kemudian baru datanglah 5 santri. Itu pun tidak ada yang bayaran. Nah, lama-lama saya ditegur oleh pengurus masjid. Kenapa Anda berani-beraninya katanya mendirikan, mengajarkan anak-anak agama? Saya katakan, ilmu saya tidak banyak, tapi kalau cuma sekedar iqra dan baca Al-Quran, saya bisa. Itu jawaban saya. Terus pengurus masjid bertanya, siapa yang mengizinkan katanya? Saya bilang kalau saya tidak diizinkan, tetap saya akan maju. Akhirnya pengurus masjid itu meninggalkan saya. Tidak lama kemudian, berselang 8 bulan sampai 9 bulan, ternyata yang mendaftar ngaji pada saya itu lebih dari 10 orang. Hampir setiap bulan itu, setiap minggu itu, berdatangan orang-orang. Nah, disinilah saya perlu dana operasional. Sementara saya nggak memiliki apa-apa karena saya belum bekerja. Jangankan bekerja ya, untuk merokok, untuk kebutuhan saya aja pada saat itu sulit karena saya masih bujangan ya pada saat itu. Berlanjut terus, kebetulan ada kawan saya, dia lulusan dari Lirboyo. Nah, disitulah saya minta bantuan kepada kawan. Akhirnya saya dibantu oleh kawan saya. Nah, besok lagi ada lagi kawan saya, kebetulan dia orang PKS. Dia juga membantu saya, jadi ada 3 orang pada saat itu. Tanpa ada gaji, ya. Kami tidak digaji mengajar. Tanpa kami sadari itu, perjuangan saya selama 1 tahun sudah menghadirkan 80 santri atau 80 siswa TPA pada saat itu ya, TPA atau Majelis Taklim Anak. Karena sudah begitu banyaknya, kami coba bikin proposal. Bertiga kami rembukan bikin proposal. Setelah jadi proposal, kami minta ditandatangani oleh pengurus masjid. Ternyata pengurus masjid tidak memberikan izin sama sekali. Akhirnya proposal itu tanpa tanda tangan dari pengurus masjid, tetap kami kelilingkan. Minta ya untuk biaya operasi. Di luar dugaan kami, ternyata kebetulan majelis yang kami bikin itu berdekatan dengan perumahan. Nah, ternyata ada beberapa donatur yang bersedia menyumbangkan atau memberikan donatur itu setiap bulan. Nah, disitulah kami merasa lega. Kami bisa beli peralatan untuk ajar mengajar ya. Kita bisa beli buku Iqra, kita bisa beli meja, kita bisa beli, pada saat itu masih kapur dan papan tulis, belum pakai whiteboard atau spidol ya. Nah, disitulah mulai pergolakan. Kami mengajar, memang pada saat itu kami ada infak ya, namanya infak sukarela. Itu sebesar Rp5.000 pada saat itu. Jadi infak sukarela itu kami tidak paksakan. Bagi yang mampu silakan, bagi yang tidak mampu tidak kami tuntut untuk membayar tiap bulan Rp5.000. Nah, ternyata dari donatur itu tiap bulan masuk ada yang kasih 250.000, ada yang kasih 300.000. Nah, kami kelola sesama pengurus kami itu ya, tanpa melibatkan pengurus masjid. Di luar dugaan kami, ternyata pengurus masjid itu di belakang rame. Kami mulailah difitnah.
bahwa kami mendirikan TPQ ini atau TPA ini untuk kepentingan dan mencari keuntungan semata. Karena di luaran sana terdengarnya katanya majelis kami ini dibiayai oleh orang dan kami tiap bulannya menarik dana. Padahal kami tidak memaksakan, ada memang beberapa donatur yang mendukung kami pada saat itu kan. Rame-rame kami dibilang komersial. Nah, begitu dibilang komersial itu kami tetap berjuang. Kami tetap berjuang sampai tahun 98 pas kerusuhan pada saat itu. Ya. Pas kerusuhan, setelah kerusuhan 98 itu terjadi chaos. Ya. Nah, tahun 2000 mulai kami bangkit lagi. Nah, tapi ternyata di situ kami diusir oleh pengurus masjid. Kami dibilang ilegal. Kami dibilang tidak berizin. Kami dibilang mencari untung. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga teman saya yang 2 orang itu diteror. Saya punya prinsip. Yang pertama, masjid atau musola itu wakaf orang tua saya. Saya nggak perlu lagi minta izin kepada pengurus masjid selama orang tua saya masih ada. Memang pada saat itu orang tua saya ada tapi awam. Ya, orang tua saya tidak terlalu mengurusi masalah itu kan. Begitu dia selesai berikan wakaf, udah. Saya berjuang, teman-teman saya diteror oleh pengurus masjid. Ya, difitnah macam-macam, dibilang cari keuntungan, dibilang komersil, dibilang bayarannya mahal, padahal tidak, itu semuanya tidak kami lakukan. Begitulah perjuangan kami, awal dari berdirinya sampai sekarang, yaitu sekarang yayasan saya bernama yaitu Bukit Sinai Atur Sina. Sekarang di tempat saya ada PAUD, ada TK, ada TPQ, juga ada MTA. Itulah perjuangan saya dari tahun 94, 95, 96 sampai hingga alhamdulillah saat ini kami berjuang. Maka kepada santriwan, santriwati, jadikanlah santri itu sebagai akar sejarah, jangan kita lupakan. Dimanapun kita berada, banggalah menjadi santri, bangga menjadi santriwan. Kemuliaan ada tetap pada diri kita jika kita jaga baik-baik marwah dari status kita sebagai santri. Begitu juga kepada adik-adik mahasiswa, pelajar, maju terus. Maju, berkarya, dan berjaya. Dengan landasan iman dan takwa. Demikianlah, mudah-mudahan video saya yang ketiga ini bisa menjadikan batu loncatan atau cambuk atau semangat untuk tetap maju berkarya demi bangsa, agama, dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.